boleh pimpin doa untuk belajar hari ini? Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita baca Al-Fatihah agar pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Halo, halo. Kedengeran. Ulang, Pak, tadi putus-putus, Pak. Iya, Suara saya kedengeran nggak, Pak? kedengeran tapi tadi putus-putus, agak nge-lag. Astagfirullahaladzim. Oke. Yaudah, langsung Al-Fatihah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Oke, terima kasih Iqbal sudah dipimpin doa. Oke, untuk hari ini kita akan belajar matematika tentang materi eksponensial. Sebenarnya eksponensial ini satu bab itu gabungannya eksponensial dan logaritma. Jadi materi itu eksponensial dan logaritma satu paket sebenarnya. Ada eksponensial, ada logaritma. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang eksponensialnya. Apa itu eksponensial? Sebenarnya materi eksponensial kalian pernah belajar di kelas 9 di SMP sebenarnya. Kalau di kelas 9 kalau nggak salah namanya itu materinya adalah pangkat tak sebenarnya. Pernah lihat soal-soalnya? Apa sifat-sifat yang kamu lihat dari video yang saya udah kasih? Pernah, Pak. Pernah ya? Oke, Pak Hafiz akan ulang sedikit untuk videonya. Kita akan bahas dari situ. Sebentar, bagi yang baru hadir, jangan lupa absen. Absennya menggunakan Google Form. Pak Hafiz share lagi untuk Google Form-nya. Sekali lagi, ini baru 39 anak. Materinya eksponensial sekali lagi. Oke, Pak Hafiz share. Sudah kelihatan layar dari Pak Hafiz? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak Hafiz berhenti dulu. Kedengeran suaranya enggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang eksponensial. Eksponensial atau perputaran dinyatakan dengan A pangkat N, di mana A adalah bilangan pokok, N merupakan bilangan eksponensial. Maka apabila ada A pangkat N, maka A dikalikan sebanyak N kali. Oke, anak-anak perhatikan. Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, Pak, bisa. Pak. Oke, kita bahas dari awal dulu. Dari sini ya, Pak Hafiz stop satu-satu. Jadi dari eksponensialnya. Oke, anak-anak perhatikan. Tadi, ini adalah kita belajar tentang materi eksponensial. Pulpen Pak Hafiz kelihatan kecil ya. Untuk eksponensial, Pak Hafiz lebih tebelin dulu biar kelihatan. Ingat, ini bilangan eksponensial itu dinotasikan dengan A pangkat N ya guys. Dinyatakan dengan A pangkat N. A itu adalah bilangan pokok atau biasa disebut dengan absis, bilangan pokok. Nah, yang pangkat ini, yang di atas ini, N ini merupakan bilangan eksponensial. Jadi, kalau Pak Hafiz punya 3 pangkat 8, bilangan pokoknya yang mana? 3 atau 8? 3. Ini 3 adalah bilangan pokok, 8 adalah
bilangan eksponensial. Eksponensial. Karena eksponensial adalah pangkat. Paham ya? Nah, terus informasi berikutnya dari video yang ini, apabila ada A pangkat N, maka artinya apa? A kali A kali A sebanyak N kali. Artinya apa? Kalau Pak Hafiz punya 3 pangkat 8, artinya 3 kali 3 kali 3 sampai berapa kali? 8 kali. Sampai 8 kali. Muka Pak Hafiz tuh kecoret ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Gitu ya. Paham? Paham, Pak. Gampang, Paham, Pak. itu konsepnya. 3 pangkat 8. Pak Hafiz boleh dihitung. Ya, memang harusnya sebenarnya dihitung. 3 pangkat 8 itu berarti 3 kali 3 berapa? 9. Habis itu 9 kali 3, 27. 27 kali 3 berapa? 81. 81 kali 3 berapa? 243 dan seterusnya. Gitu ya. Paham? Ada yang mau bertanya sampai sini Paham, dari fungsi eksponensial? Paham ya? Nggak ada pertanyaan? Paham, Oke, lanjut. Makasih. Alhamdulillah kalau paham. Pak Hafiz hapus. Kita lanjutin ya. Nah, di dalam eksponensial itu ada beberapa sifat. Makanya kamu harus hafal ini. Sifat pertama kita akan bahas. Contoh, apabila ada A pangkat 3, berarti A dikali A sebanyak 3 kali. Yang kalian harus ingat, N yang merupakan bilangan eksponensial itu harus bilangan real. Nah, informasi ini Pak Hafiz bilang A dan N, jadi bilangan pokok dan bilangan eksponensialnya A dan N-nya harus bilangan real, bilangannya harus nyata, nggak boleh bilangan imajiner. Semua bilangan yang nggak termasuk bilangan imajiner adalah bilangan real. Emang bilangan yang bukan real kayak gimana sih? Bilangan yang bukan real itu salah satu bilangan imajiner yang akan yang di bawah 0 gitu. Iya kan? bukan, di bawah 0 termasuk bilangan real. Boleh. Di bawah 0 itu termasuk bilangan bulat. Bilangan bulat itu merupakan bilangan real. Ada yang tahu nggak? Bilangan real itu kayak gimana? Pecahan itu bilangan real bukan, guys? Iya. Ya, Bukan. bilangan real. Iya deh. Iya aja deh. Jangan. Nih, bilangan real itu jadi Lagi kelas. ya, lagi kelas, betul. Bilangan bulat termasuk bilangan real. Bilangan cacah, semua bilangan adalah bilangan real. Kecuali ada yang bukan bilangan real. Contohnya adalah bilangan imajiner. Bilangan imajiner kayak gimana? Akar, nggak kelihatan ya, spidol Pak Hafiz ganti warna merah ya. Nih, kalau akar 9 itu berapa sih? 3. Kalau misalnya kuadrat. 3. Salah ya. 3. 3. Akar 9 ini termasuk bilangan apa? Akar 9 itu. Itu bilangan irasional. Bilangan irasional masih bilangan real. Ada lagi bilangan rasional, ada irasional. Rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan rasional. Kalau bilangan imajiner itu akar negatif, itu imajiner. Ada nggak sih akar min 9 ada nggak? Akar itu nggak boleh min. Itu disebut imajiner. Kenapa? Akar 9 artinya apa? Berapa kali berapa? Angka yang sama kalau dikaliin hasilnya harus 9. 3 kali 3 kan 9. Betul nggak? Tapi kalau akar min 9, ada nggak akar min 9? Nggak ada, nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada, nggak bisa. Angka yang sama kalau dikaliin min 9 nggak ada. Nggak bisa. Itu bilangan imajiner gitu. Sebenarnya bilangan itu semua bilangan masuk. Kecuali nih bilangan imajiner bukan bilangan real. Gitu ya. Yang akar negatif itu nggak bisa. Terus kalau pecahannya soalnya dalam bentuk akar, boleh nggak? Boleh. Kalau kamu udah nonton sampai habis, nanti eksponensial ini kita masuk dalam bentuk akar. Tapi yang di dalam akar nggak boleh min gitu. Paham ya guys? Paham, Pak. Ada yang bingung? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat eksponensial. Yang pertama, apabila ada A pangkat N dikali dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat
ditambah N. Kenapa? Karena apabila ada A pangkat M, artinya A dikalikan A sebanyak M kali, dikali dengan A pangkat N, dikalikan N kali, maka sama saja pangkatnya dijumlahkan. Wow. Oke, sifat yang pertama nih harus dicatat, penting. Ini dasar dari eksponensial. Sifat pertama, Pak Hafiz bilang, apabila ada A pangkat M, tadi ini A pangkat M, dikali dengan A pangkat N, itu menjadi ditambah, guys. Ingat, jadi A pangkat M tambah N. Syaratnya apa? Ini nih, bilangan pokoknya harus sama. Kalau ini A, ini juga harus A. Baru bisa memenuhi sifat ini. Kalau bilangan pokoknya nggak sama, itu nggak bisa dibentuk seperti ini. Ini contohnya, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu jadi A pangkat M tambah N. Pembuktiannya apa sih? Kalau A pangkat M berarti kan A kali A sebanyak M kali. Terus A pangkat N itu ini, berarti A kali A sebanyak N kali. Kalau kamu hitung nanti, sama aja menjumlahkan. Mungkin sampai sini belum Pak Hafiz kasih buktinya. Biar kalian paham pembuktiannya pada angka aja. Lihat contoh pada angka. Contoh, apabila ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, maka 2 kali 2 sebanyak 3 kali, dikali dengan 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2, maka semua duanya ada 5 kali. Maka dapat kita tulis sebagai 2 pangkat 5. Oke, perhatikan. Ini pembuktian yang lebih jelas. Kalau tadi mungkin kalian ngebayanginnya agak susah. Sebentar Pak Hafiz ngeluarin spidolnya dulu. Ini kok nggak keluar spidolnya? Sebentar ya. Ayo dong. Nah. Nih, kalau 2 pangkat 3, guys, dikali 2 pangkat 2, artinya 2 pangkat 3, 2 kali 2 sebanyak 3 kali nih. Dikali 2 kali 2 sebanyak 2 kali. Tuh. Maka kalau kita hitung 2-nya semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka menjadi 2 pangkat 5. Berarti sama aja 2-nya itu pangkatnya kita tambahin. Karena kayak gini sifatnya, mengalihkan sebanyak dia. Gitu, ngerti gak? Pak Hafiz sekarang tanya, kalau Pak Hafiz punya 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2, maka hasilnya berapa? 3 pangkat 8. Pangkat 8. Begitu. Jadi ingat, sifatnya kalau dikali jadi ditambah. Sifat pertama, bingung nggak? Enggak, Pak. Itu dari kelas 9 juga udah diajar. Iya, di kelas 9 pernah ya. Berarti kalau saya punya 3 pangkat 1/2, dikali gini. 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ini bagaimana? 4-nya dijadiin 2 dulu. 8 pangkat jadi 2 pangkat 4. Ya. Ini kalau bilangan pokoknya beda, maka kita harus ubah dulu. 4 pangkat 2 berubah jadi 2 pangkat 2 ya. Dipangkatin 2. Dikali 2 pangkat 3. Berarti ini nanti sifatnya jadi diapain? Ini Dikali. 2 pangkat 2 dipangkatin 2 dikali. Jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Baru deh 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 jadi berapa? 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. Gitu. Jadi apabila kamu nemu ketika ada soal kayak Hafiz barusan bilang, bilangan pokoknya nggak sama, ubah dulu supaya sama. Sekali lagi nih, 9 pangkat 2 dikali 27 aja. Kira-kira bisa dihitung nggak? Bisa diubah jadi bilangan pokok yang sama nggak? Harus hafal apa kalian? Bisa, Pak. 9 itu Bisa, Pak. Bisa, berapa Pak. kira-kira? 9 itu berubah jadi berapa? 3 pangkat 3 pangkat 2 dikurungin dikali 2. Ini 9 itu 3 pangkat 2 ya? Dipangkatin 3 dikali 27 itu berapa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Berarti ini sama aja 3 pangkat 2 dipangkatin 3. Pangkat dipangkatin, pangkatnya jadi dikali. Berarti 3 pangkat? 3 pangkat 6.
6 salah ya? dikali, betul. 3 pangkat 3. 3. Berapa jadinya? 3 pangkat 9. 3 pangkat 3 9. pangkat 9. Oke, betul. Kalau Pak Hafiz punya 4 dikali 9 pangkat 2, bisa nggak dihitung? Bisa nggak jadi deh kayaknya. eksponensial yang sama? Ini 4 itu cuma 2 pangkat 2 kan? 9 itu bisa nggak bilangan pokoknya jadi 2? Nggak bisa. Dia cuma 9 itu 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama nggak tuh? Beda. Beda. Kalau beda, Beda, Pak. bisa nggak pakai sifat tadi? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ini tetap, ini Nggak hanya bisa, dihitung kayak biasa. Kalau kayak gini gimana ngitungnya? Udah kayak biasa. 4 dikali 9 pangkat 2, 81. Tinggal dihitung biasa. 4 kali 81 berapa? 324. 24. Ini siapa yang ikut nyoret-nyoret nih? Oke, kita lanjut sifat berikutnya. Ya, di kelas 9 pernah Pak Hafiz hanya ngebuktiin dulu, nanti baru masuk ke sifat soal yang lebih. Artinya, ingat, apabila ada bilangan eksponensial, apabila kita kalikan, maka pangkatnya akan kita tambah. Jadi, apabila ada A pangkat M, dikali A pangkat N menjadi A pangkat M tambah N. Dan syaratnya adalah bilangan pokoknya harus sama. Pak Hafiz lanjut ke sifat berikutnya. Bagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurang N. Nanti di akhir setelah video ini selesai, Pak Hafiz akan ngeluarin soal-soal ya. Nanti kita akan bahas soal-soalnya ya. Ini kita pelajari sifatnya. Jadi kalian catat sifatnya. Oh, 1 ini, 2 ini ya. Kenapa? Apabila, kita buktikan ya, apabila ada A pangkat M, berarti A kali A sebanyak M kali dibagi dengan A pangkat N, A kali A sebanyak N kali, maka kita akan mencoret jumlah A-nya dengan jumlah yang sama dengan N. Maka sama saja dengan mengurangkan. Maka hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Agar lebih jelas kita contoh ya, untuk pembagian ini, apabila ada 3 pangkat 8 dibagi dengan 3 pangkat 5, berarti adalah 3 kali 3 kali 3 sampai 8 kali dibagi dengan 3 pangkat 5, 3 kali 3 kali 3 sampai 5 kali, coret semua jumlah 3-nya. Coret semua 3-nya dengan jumlah yang sama. Yang tersisa hanya 3 sebanyak 3 kali. Artinya 3 pangkat 3. Maka terbukti bahwa. Nah, sifat berikutnya ini. Bisa ada. Apa tuh? Terus next. Oke. Jepang. Kenapa itu? Jepang. Alif dari mana? Iya, Pak. Alif dari mana tadi? Tadi maaf Pak, saya ambil air. Saya lupa ngomong. Oh, ambil air. Lewat pintu samping, jangan lewat pintu belakang, nggak ada siswa. Oke, bercanda. Nih, kita buktikan tadi, untuk pembagian ingat itu sama jadi kurang, karena ketika Pak Hafiz punya 3 pangkat 8, berarti 3 kali 3 sebanyak 8 kali, dibagi 3 pangkat 5, berarti 3 dikali 3 sebanyak 5 kali, coret, ingat dicoret dengan jumlah yang sama. Kalau yang di atas dicoretnya sebanyak 5 kali, ini, maka yang bawah juga dicoret sebanyak 5 kali. Maka sisa tinggal 3 kali 3 kali 3, 3-nya sebanyak 3 kali, berarti sama aja 3 pangkat 3. Sebenarnya itu harusnya dihitung. Ini 27. Jadi kalau dibagi ingat dikurang jadinya. Kalau Pak Hafiz 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 5, berapa ya hasilnya? 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Kalau Pak Hafiz punya misalkan 2 pangkat 5, X pangkat 3 per 2 pangkat 2, X, ini X ya, bukan kali, X pangkat 2, ini gimana? Kalau yang dibagi itu harus, ingat, dibagi atau dikali harus bilangan pokoknya sama. Berarti ini 2 sama 2 nih bisa kita kerjain. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 dapat 2 pangkat berapa?
2 pangkat 3. Pangkat 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 dapat X pangkat berapa? X pangkat 1. X pangkat 1. X pangkat 1. 1 pangkat di pangkat itu nggak usah ditulis. Jadi jawabannya 2 pangkat 3X. Tapi ini bisa disederhanain lagi. 2 pangkat 3 berapa ya? 8X. 8. X. Paham sifat pembagian? Paham, Pak. Paham, Pak. Pak Hafiz punya misalkan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 6. Gimana nih? Pak Hafiz gunain sifat kali sama bagi sekaligus. Berarti jadinya apa? 6. Iya, betul 2 pangkat 6. Jadinya apa? Caranya? 2 pangkat 5 tambah 7 5 tambah kurang 7. Dikurang 6. berarti 2 pangkat 6 ya? Iya, Pak. Boleh dihitung 2 pangkat 6, 64. Begitu. Ada yang bingung? Enggak, Pak. Enggak ya? Sabi ya. Lanjut. Bahwa dalam pembagian apa yang tadi nih sifat berikutnya adalah sifat ketiga. Maksudnya apa? Sifat ketiga dicatat. A pangkat M dipangkat dengan N, maka sama saja dengan A pangkat M kali N. Jadi dikali. Kenapa seperti itu? Karena A pangkat M dipangkatkan N berarti A. Bentar, salah pincet. Sifat ketiga tadi. Pak Hafiz tadi kadang lihat kalian. Langsung aja. Tadi Pak Hafiz mau ngeliat kalian lagi nyatet. Oke, tadi pangkat dipangkatin Pak Hafiz sudah buktiin. Udah kita gunakan. Ini dicatat aja satu lagi ini biar kita cepat habis ini kita latihan soal. A pangkat M dipangkatin N. Itu ingat A pangkat M kali N. Ya. Jadi sama aja dikali. Kalau pangkat dipangkatin. Kayak tadi. Pak Hafiz contohin dulu deh. Ntar, ini spidol Pak Hafiz. Natasha Naruto Boruto ya? Iya. Suka Naruto. Oh, suka Naruto. Terus ada Garaga dong. Peliharaannya Boruto. Iya. Punya peliharaannya Panji apa peliharaannya Boruto? Ya Panji lah kalau Boruto yang kalau yang peliharaan si Boruto kan udah pergi kan. Oh, iya. Gara-gara itunya udah selesai. Kasian ya. Tapi kan dia ularnya merah kan? Iya. Oke, yuk. Kalau Pak Hafiz punya 3 pangkat 5, dipangkatin 3. Pak Hafiz tanya Danti. 3 pangkat berapa, Dan? 3 pangkat 15, Pak. Ya, 3 pangkat 15. Jadi dikali. Gampang banget. Nafisa, boleh Pak Hafiz tanya nggak? Boleh ya. Kalau Pak Hafiz punya 4 pangkat 2, dipangkatin setengah. Jadi 4. 4. Karena 2 kali setengah sama aja 1 ya. Jadi 4 pangkat 1 itu 4. Teman-teman ya, walaupun ada pecahan jangan bingung. Oke? Nanti karena sifat berikutnya adalah bentuk pecahan. Terus kita lanjut. Sifat berikutnya, sifat keempat. Nah, ini sifat keempat. 20. Sifat yang keempat. Apabila ada A kali B pangkat M, maka yang dipangkatkan adalah semua. Jadi apabila ada A kali B dipangkatkan dengan M, maka jadinya adalah A pangkat M, B pangkat M. Contoh, apabila ada 3X dipangkatkan dengan 4, maka jadinya adalah 3 pangkat 4, X pangkat 4. Kalau dihitung, 3 pangkat 4 itu adalah 81, X pangkat 4. Jadi ingat, ini sifat keempat, guys. Anak-anak. Sifat keempat, apabila ada bentuk, ini dalam kurung pangkatnya,
Misalkan Pak Hafiz punya tadi, ini dulu deh. Apabila ada bentuk ini 3X dipangkatin 4, maka yang dipangkatin jangan cuma 3-nya aja, jangan cuma X-nya aja, tapi dua-duanya dipangkatin. Kalau pangkatnya bentuknya dikurungin begini. Jadi 3-nya dapat pangkat 4, X-nya juga dapat pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa? 81. Terus ini X pangkat 4. Gitu. Ya? Paham ya? 3 pangkat 4. Misalkan Pak Hafiz punya 2 pangkat 5, jangan 2 pangkat 5 deh. Misalkan Pak Hafiz punya 7X pangkat 3, dipangkatin 3. Berarti artinya apa? 7 dipangkatin 3, X pangkat 3 juga dipangkatin dengan 3, gitu ya. 7 pangkat 3 bisa dihitung? Bisa, Pak. Berapa? 343. 343. 343 ya. X pangkat 3 dipangkat 3. Pangkat dipangkatin tadi sifat yang tadi, sifat ketiga. Pangkat dipangkatin pangkat di Kali. Jadi 343 X pangkat 9. Begitu. Jadi dipahami. Oke, Pak Hafiz. Lanjut sifat berikutnya atau contoh berikutnya. Contoh berikutnya Pak Hafiz tanya. Jadi jawabannya adalah 8. Sifat ini contoh berikutnya. Sebentar. Nah, 2. Maka dari ini saya mau nanya. Sebentar saya lihat layarnya. Fidel. Del. Jawab Ya, Pak. soal ini. 2Y pangkat 3 dipangkatin 2. 4Y 4Y pangkat 6. 6. Ya. Betul. Oke. Ini gampang. Ini karena kita belajar sifatnya dulu. itu Diingat ini. 2 Oke, dapat 4Y pangkat 6, betul. Sekarang sifat kelima. M Sama kayak tadi, pada sifat bentuk pecahan, kalau saya punya A per B pangkat M, dipangkatin M, maka yang kena pangkatnya dua-duanya. A juga pangkat M, B juga pangkat M. hasilkan. Ya, sama. Semuanya ikut dipangkatkan. Jadi A pangkat M per B pangkat M. Jadi kalau saya punya 3/5 dipangkatkan 2, artinya 3 dipangkatkan 2, 5 juga dipangkatkan 2. Jadinya 9/25. Oke. Ini sifat ini dicatat aja dulu. Ini gampang. Dari yang penjelasan Pak Hafiz, mungkin kalau kalian udah lihat juga, Pak Hafiz langsung tanya aja sekarang. Neisa tadi Pak Hafiz sudah tanya kan ya? Belum ya? Belum. Neisa, Pak Hafiz mau nanya, kalau ada 5/2 dipangkatin 3, jadinya berapa? Ini aja dulu, jabarin aja dulu, ngitungnya bareng-bareng. Jadinya apa? Mic-nya dibuka. 5/3 per 2 pangkat 3. 5/3 berapa? Teman-teman bantu. 5 kali 5 kali 5. 125. 125. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya? 8. Ini, oke. Sangat mudah. Jadi, belajar dari konsepnya dulu. Ingat, konsepnya ini. Nanti soal sesulit apapun, nanti bentuk eksponensial, ingat sifat-sifat ini. 9 Nih, sifat terakhir pada eksponensial. Satu lagi, ini. A pangkat 0. Ini gampang banget dihafalin. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Sifat ke-6, A pangkat 0 itu 1. Artinya apa? Berapapun dipangkatin 0, hasilnya 1. Jadi, 7 pangkat 0, 1. 8 pangkat 0, 1. Berarti dengan kayak gini, kalau saya punya 1 juta, 1 juta nolnya ada 6. Ini kebanyakan. 10 juta pangkat 0 berarti hasilnya berapa? Berapa? 1. 1. 1.
Pak Hafiz punya soal. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Berarti hasilnya berapa? 2 pangkat 0, 1. Ya, dapat 1. Kenapa? Kalau dikali pangkatnya ditambah. Pak Hafiz jabarin dulu bagi teman yang masih bingung. Per 2 pangkat 5, tapi jawaban temennya betul gitu. Dapatnya jawabannya 1. Ini kalau kita hitung dapat 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Sebenarnya angka yang sama kalau dibagi kan dapat 1. Ya. Ini kalau kita mau jabarin dengan sifat eksponensial, kalau dibagi jadi dikurang, 5 kurang 5 adalah 0, jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Atau di sini langsung mau coret 2 bagi 5, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 adalah 1. Angka yang sama kalau kita bagi pasti hasilnya 1. A bagi A itu 1. Gitu ya. Paham? Paham, Pak. Lanjut. Nih, baru pangkat negatif. Langsung ke pangkat negatif. Pangkat min M, maka bisa kita ubah jadi pangkat yang positif, maka kita pindahkan ke bawah. Itu menjadi 1 per A pangkat M. Begitu juga kalau tadi ada di bawah, misalkan 1 per A pangkat min M, maka kita ubah jadi positif, jadi A pangkat M. Nah, ini sifat negatif. Sekarang pangkat negatif. Sekarang kalau ada pangkat min M, misalnya Pak Hafiz punya 2 pangkat min 4. Kan 2 pangkat min itu nggak bisa kita hitung. Pangkat negatif itu kita harus ubah menjadi positif. Kalau ada 2 pangkat min 4, supaya dia positif, tadinya di atas, berubah jadi di bawah. Jadi 1 per 2 pangkat 4. Gitu contohnya. 2 pangkat 4 bisa nggak dihitung? Bisa. Berapa 2 pangkat 4? 16. 1 per 16. Jadi 1 per 16. Paham nggak? Coba saya tanya, kalau ada 3 pangkat min 2. Bentar, saya tanya, saya cari anaknya dulu ya. Rafif, can you help me? 3 pangkat min 2 berapa? 1 pangkat 3 per 2. 1 per 3 pangkat 2. Bisa dihitung? Berapa? 1 per 9. Betul. Makasih. Sekarang Kika ya. Kika. Apa sih? Rizkika. Panggilannya lupa Pak Hafiz. Kika ya? Kan, Pak. Panggilannya apa? Kikan. Oh, yang bisa Ikan. berenang ya? Ya. Bukan. Ya, jago berenang, Kikan. Oke, kalau Pak Hafiz punya 1 per 2 pangkat min 3. Pangkatnya ada di bawah, tapi negatif. Ini nggak bisa dihitung. Pakai sifat yang ini berarti yang kedua ya, Kikan. Gimana, Ki? Jadinya? Bentar, Pak. Naikin ke atas jadi berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa, guys? Kikan? 2 kali 2, 4. Kali 2 lagi, 8. 11. Pak. Gitu ya. Kan banyak anak-anak buru-buru 2 pangkat 3 berapa? 6. Wah, ngaco. 2 kali 3 itu. Ada yang kayak gitu. Keselepet. Kepleset maksudnya. Paham ya? Sultan, paham nggak, Sul? Pak Hafiz tanya Sultan ya. Ya. 1 per 5 pangkat min 2. Berapa, Sultan? Diubah. 1. Sultan, kameranya bisa dinyalain? Kamera Sultan? Ya. Oke, yuk Sultan. 1 per 5 pangkat min 2. Berubah jadi gimana? 1. What? Ini soalnya bisa dilihat di layar. 1 per 5 pangkat min 2. Ini nih soalnya. Pangkatnya negatif kan ya, Sultan ya? 1. Supaya positif Ya, pangkatnya jadi kemana? Di sana. Taruh 5. 5 per 2. 5 pangkat 2. Naikin ke atas ya, Sul. 5 pangkat 2 berapa? Jadi itu dikurang itu jadi 5 kali 5 berarti. 5 pangkat 2. 5 kali 5.
Berapa? 5 kali 5 itu 15. 15. Kurang. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. 5 kali 5. 20. 5 kali 2, 4. 24. 25. 25. Iya, 25. Sultan harus ingat nih, kalau pangkatnya negatif ada di bawah, supaya positif naikin ke atas. Oke, gitu. bagus Sultan ya. Nggak apa-apa, kita belajar ya. Iya. Iya. Oke, nih lanjut. Pak Hafiz punya, ini Pak Hafiz bersihin dulu. Nih, kalau bentuknya kayak gini nih. Kalau Pak Hafiz punya 3/2 pangkat min 2. Lihat, ini pangkatnya negatif ya. Tadi ingat sifatnya, ini saya gabungin nih sifat-sifatnya. Jadi kalau kalian udah belajar di SMP, memang alhamdulillah kalau ingat, tapi kalau belum ingat, ingetin sifat-sifat tadi dulu. Sifat yang tadi ada 6, ditambah negatif, nanti ditambah yang pangkat pecahan. Ini, kalau ada 3/2 pangkat min 2, tadi sifatnya. Kalau ada pembagian dipangkatin, yang kena pangkat siapa? Yang atas saja, yang bawah saja, atau dua-duanya? Dua-duanya ya. Jadinya apa? 3 pangkat min 2 dibagi 2 pangkat min 2. Pangkat min boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, dibalik. Jadi pakai sifat ini, Pak. Iya. Pakai sifat ini, tapi agak lama. Konsepnya memang pakai sifat ini, tapi kita ngubahnya cepat. Kalau ada negatif di atas, pindahin ke bawah. Jadi kalau 3 pangkat min 2, supaya positif, tinggal 3 pangkat 2. Gitu. Kalau ada 2 pangkat min 2 di bawah, supaya positif, pindahin ke atas. Ngerti nggak? Kalau dia negatif, pindahin. Ini kita hitung 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2 berapa? 9. Jadi 4/9. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti, Atau, Pak. ini atau ya, cara kedua. Lihat, atau kalau Pak Hafiz punya 3/2 pangkat min 2, maka cara ngerjainnya gimana? Ilangin negatif ini dulu nih, pangkatnya ini cara kedua. Dengan cara apa? Dibalik dulu. 2/3 dibalik jadinya pangkat 2. Kenapa dibalik? Buat ngilangin min pangkat negatifnya. Jadi 2/3 pangkat 2. Baru dipangkatin masing-masing. 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 3 pangkat 2 berapa? 9. 4/9 gitu. Ngerti gak? Boleh cara manapun. Boleh dipangkatin masing-masing baru dibalik, atau dibalik dulu buat menghilangkan tanda negatifnya, baru dipangkatin. Lebih enak yang pertama apa yang kedua caranya? Kedua, Pak. Dua, oke. Kedua. Yuk kita coba yang kedua. Contoh berikutnya ya. Nih, 2/5 pangkat min 3. Yuk, pakai cara yang kedua aja. Gimana cara ngerjainnya tadi? Gimana jadinya? 5/2 kurung terus pangkat 3. Iya. Terus jadinya 5 pangkat 3 per 2 pangkat 2 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa? 125 per 8. 8. Oke, gampang ya? Gitu ya? Gampang, Pak. Gampang banget. Ini soal yang gampang. Pak Hafiz masih ini, karena ini banyak kategorinya soalnya. Nih, Pak Hafiz kasih soal berikutnya. 2x pangkat 5 y. Y pangkat 8 per per 4x pangkat 3 y pangkat min 7 dipangkatin min 2. Tuh. Pak Hafiz punya soal ini. Ini Pak Hafiz ganti deh, jangan 4, ini 5 deh. Gimana? Ini soalnya Pak Hafiz sengaja panjang. Cara pertama, langkahnya ngilangin negatif dulu. Yang di atas ini kan. Ya, anak-anak. Cara ngilangin negatifnya gimana? Dibalik. Dibalik. 5x pangkat 3, y pangkat min 7. Pak, ini minnya kok nggak hilang? Iya, kenapa nggak hilang yang min 7?
Karena kita balik ini buat ngilangin min yang di luar ini ya guys. Ya teman-teman. Per, ini jadinya 2x pangkat 5, y pangkat 8. Nih tutup. Ini pangkat 2. Begitu. Ngerti gak pertama sifat apa langkah pertama? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau udah begini, kamu boleh, Pak, saya pangkatin dulu semua dulu boleh. Atau kerjain di dalamnya, boleh. Saya kerjain aja dulu yang di dalam. 5 sama 2 nggak bisa dibagi, jangan jadi 2,5, biarin aja. Karena bilangan pokoknya beda, nggak bisa kita hitung ya. Terus X sama X nih kita hitung. X pangkat 3 dibagi X pangkat 5. Kalau dibagi pangkatnya jadi diapain? Dikurang. Dikurang. Berarti 3 kurang 5 berapa? Min 2. Negatif 2. Oh, ini berarti X negatif 2. Gitu ya, X pangkat min 2 ya. Paham? Ya, Sekarang Pak. Y-nya kita kerjain. Paham, Y pangkat Pak. min 7 dibagi Y pangkat 8. Y pangkat min 7 dibagi Y pangkat 8. Kalau dibagi pangkatnya dikurang kan? Jadi sama aja Y pangkat min 7 dikurang 8. Jadi Y pangkat berapa tuh? Y pangkat min 15. Y pangkat min 15. Pinter. X, maaf kok taruh di bawah. Dapat Y pangkat min 15 dipangkatin 2. Gitu ya? Sampai sini paham? Paham, Pak. Pangkat negatif boleh nggak sih? Pangkat negatif boleh nggak sih sebenarnya? Nggak boleh. Makanya ini kan ada sifat ini. Jadi kalau yang ada negatif kita ubah dulu. Masih ada yang negatif nggak nih? Masih ya, si X dan si Y-nya ya. Berarti jadinya apa? 5 per 2. Siapa yang pindah X-nya? X tadi ada di atas, pindah ke bawah. Jadi X pangkat 2. Gitu ya. Y-nya dipindahin ke bawah juga nggak? Pindahin. Jadi Y pangkat 15. Gitu ya. Masih ada pangkat 2 nggak tadi? Masih. Nah, sekarang baru kerjain nih pangkat 2-nya. Semua kita pangkatin 2. 5 dipangkatin 2 berapa? Langsung aja kita hitung. 25. Semua dipangkatin 2. 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 berapa? 4. Ini semua dipangkatin. X pangkat 2 dipangkatin 2. Kalau dikali pangkatnya tadi pangkatnya jadi dikali. X pangkat 2 dipangkatin 2 jadi X pangkat berapa? 4. Y-nya pangkat berapa, yuk? 30. Pangkat 30. Gitu ya. Ini selesai. Udah, Pak? Iya, udah selesai. Ini boleh dicatat dulu. Pak Hafiz kasih soal kayak gini ya, satu ya. Yuk kerjain satu soal dari Pak Hafiz. Pak Hafiz nggak masuk ke pangkat pecahan dulu karena udah masuk akar-akar. Ini dulu. Paham sampai sini? Pak Hafiz kasih satu soal, kalian kerjain. Nanti tunjukin ke Pak Hafiz hasilnya, oke? Ini Pak Hafiz hapus, udah dicatat belum? Belum? Bentar dulu, Pak. Ya, catat dulu. Oke, Pak Hafiz tunggu. Catat dulu ya. Udah catatnya? Atau Pak Hafiz kasih soal sini bagi yang udah selesai nyatetnya. Soalnya ada di atas ya guys. Ini soalnya. Pak Hafiz punya 3A. Jadi nggak selamanya pakai X ya. 3A pangkat 4 atau pangkat 2 deh. B pangkat 5 dibagi 4 A B pangkat min 2 dipangkatin min 2. Coba ini soalnya yang atas, kerjain berapa? Ayo sama-sama kerjain soalnya.
Pak Hafiz lihat ini ya, Pak Hafiz sekarang lihat video apa? Lihat kalian nih, siapa yang nggak ngerjain? Natasha, mik lampunya nyalain. Waktu saya tinggal 8 menit lagi nih. Ya, 11.30 habis sholat Jumat. Ayo kerjain. Natasha, dari mana Natasha? Nangkep garaga ya? Saya mau ngambil buku tulis. Oh, ya udah ambil. Oke. Caranya dipoto, bukan dicatat. Oh, iya. Sudah, Pak. Siapa yang udah dapat? Saya, Alif. Alif Arshidzil. Iya. Alif Arshidzil. Temen-temennya tetap hitung, walaupun nanti Alif nyebutin angkanya. Atau Alif boleh Pak Hafiz lihat. Pak Hafiz, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Jawabannya berapa, Lip? Jawaban kamu? 16 per 9A kuadrat B pangkat 14. 16 berapa? 16 per 9A kuadrat 9A kuadrat B pangkat 14. Pangkat 14. Pangkat 14. Oke, ini jawabannya Alif. Ada yang udah dan jawabannya beda atau sama? Tetap cari teman-temannya. Atau Alif coba cek lagi. Sudah betul atau belum? Darel, Cindy, kameranya. Xavier, Malika. Ini Pak, saya nggak bisa nyalain soalnya kayak gangguan gitu. Tapi biasanya nggak begini ya? Iya, enggak. Nanti coba diperbaiki kalau udah pembelajaran ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kamera dibuka. Gani, kenapa nih? Salam. Apa? Sama Javier, ini kameranya nggak nyala. Nah, begitu. Woi. Javier, dapat belum Hafi? Panggilannya Xavier apa Javier jadinya? Javier. Di mute. Itu unmute dulu. Javier Pak, pakai J. Oh J. Nggak jadi H ya. Apa? Salman sama Gani, ayo dibuka kameranya. Belum dapat? Siapa lagi? Ayo yang lain. Pak. Pak, kamera saya masih rusak, Pak. Oh iya. Oh, yang tadi bukan Malika yang ngomong, salah Gani ya tadi yang ngomong ya? Yang tadi Malika. Oh Malika. Ya. Ayo yang lain yang udah dapat siapa? Udah, Pak. Udah? Siapa? Aisyah. Air udah dapat air? Udah. Udah. Berapa jawaban air? 16 per 9 pangkat 2. Sebentar, suaranya kurang kencang, Air. 16 per 9A pangkat 2. Terus? B pangkat 14. B pangkat 14. Ini sama jawabannya Alif ya? Iya. Ya udah, yuk. Ini waktunya tinggal 4 menit lagi. Kita buktiin aja ya. Teman-teman mungkin masih baru setengah atau kayak gimana. Nanti ini Pak Hafiz hapus dulu. Kita kerjain ya, guys. Pak Hafiz hapus dulu ya. Karena waktunya tinggal dikit. Oke, teman-teman. Can you solve this? I can solve it. You cannot. So, do you remember how to? Aku taruh di bawah ini. Ininya aku taruh di bawah.
Tiganya dulu. Tiganya kan 3 pangkat 1. Iyalah. Diapain kalau ada kurung? Jadi itu cara bawah. Multiply. Multiply. Ya, jadi 3 pangkat 2. min 2. Ini? Ya. Min 2. 4-nya pangkat 2. Oke. Min 2. Itu di bawah. bisa dibikin dulu. Oke, sekarang A-nya. Jadi A pangkat 2A. 2 Kita kali bahas min dulu 2. ya. 2 kali min 2 jadi Siapa? 4. Min 4. Ini di-mute dulu. Is this already mute? Enggak. Wafifah, di-mute dulu. Yes, Oke, mute. teman-teman, min-nya dihilangin dulu. Tadi ya, jadinya min yang di luar ini dihilangin dulu. Berarti kita balik jadi 4A B pangkat min 2 per 3 A pangkat 5 A pangkat 2 B pangkat 5. Nih, pangkatnya jadi pangkat 2, udah pangkatnya beres nih. Terus kita kerjakan. A sama A kita hitung. Ini 4/3 nggak bisa kita hitung. Tulis lagi 4/3. A dibagi A pangkat 2. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. 1 dikurang 2. Berarti A pangkat min 1. Terus B pangkat min 2 dibagi 5. B pangkat min 2 dibagi B pangkat 5. Berarti dikurang. Min 2 dikurang 5. Berarti dapat B pangkat min 7. Dipangkatin 2. Pangkat min 7 ada di atas ya naruhnya. Kok ada di bawah Pak Wisnu? Oke. Terus tadi pangkat boleh nggak negatif? Nggak boleh. Yang masih negatif pindahin ke bawah. Kalau ada negatif di bawah pindahin ke atas. Kebetulan dua-duanya ada di atas. Maka jadinya 4/3 nih. A-nya yang ini nih, pangkat min 1, kita pindahin ke bawah jadi positif. A pangkat 1, nggak usah ditulis pangkatnya. Kalau 1. B pangkat min 7, jadi B pangkat 7. Dipangkatin 2. Semua dipangkatin 2. 4 pangkat 2, 16. Per, ini semua pangkatin 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. A pangkat, dipangkatin 2. A pangkat 2. B pangkat 7 dipangkatin 2. B pangkat 7 kali 2, 14. Gitu ya, kalau pangkatin, pangkatnya jadi dikali. Nah, betul jawabannya Air sama Alif. Bagus. Tepuk tangan buat Air sama Alif ya. Kayaknya karena kita hari Jumat ini sampai 11.30, sampai sini dulu pembelajaran kitab. Sifat yang berikutnya adalah pecahan besok aja di Jumat depan. Tapi Pak Hafiz nitip 1 soal buat kalian kerjain ya. Ngumpulinnya nanti aja pas pertemuan berikutnya di hari Jumat, kalian nunjukin sama Pak Hafiz, kita mulai dari tunjukin hasil hitungan kalian di kamera gitu ya. Anak-anak, ini soalnya. Kalian catat soalnya, minggu depan kalian kalian tunjukkan hasilnya. Ini. Pak, itu Y pangkat 8 ya yang bawah? Ya, betul. Y pangkat 8 yang bawah. Ini. Itu video yang saya buat. Saya jelasin dulu. Ini lagi. Ini soalnya. 5X pangkat 3, Y pangkat 2, per 4X pangkat 2, Y pangkat 8. Ini besok aja, dicatat dulu cara yang barusan sama soalnya. Soal yang untuk besok. Udah anak-anak? Mencatatnya? Belum? Sudah belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah ya?
Untuk sifat berikutnya nanti, udah ya, Pak Hafiz hapus tuh. Oke, Pak. Oke, anak-anak. Sifatnya ini yang baru kita pelajari sampai sini. Pangkat pecahannya besok tinggal 1. Latihan ya. Jangan lupa latihan ya. Kalian coba kerjakan menggunakan sifat-sifat yang tadi telah diberikan. Oke, sampai jumpa. Anak-anak jangan sampai malas belajar ya. Semuanya kita harus tetap semangat walaupun dalam masa pandemi. Oke, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang belum absen jangan lupa absen dulu ya. Absennya pakai Google Form. Foto dulu dong. Udah pada keluar belum? 1, 2. Anak-anak, foto dulu ya. Anak-anak. 2, 3. Suaranya kedengeran, Ustaz. Orang masih ada. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Yang untuk laki-laki boleh sholat Jumat dan pembelajaran selesai sampai hari ini. Jadi jam 1 udah nggak ada pembelajaran lagi. Selamat berlibur ya. Itu enaknya habis belajar matematika, besoknya libur. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke, Pak.